Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment, teman-teman. Pagi tadi saya membahas nih ya, teman-teman. Peluang besar pagi ini marketnya rebound. Ternyata ya memang pada saat opening tadi, teman-teman, memang banyak sekali sektor yang awalnya rebound. Ketika opening tadi, banyak sektor yang awalnya rebound. Karena saya ngecek ini, saya mencari ide trading cepat saham apa seperti itu. Ternyata closingnya adalah begini. Ternyata closingnya adalah peluang besar rebound itu ternyata regionalnya bagus sebenarnya, tapi ISG-nya justru bablas jebol support seperti itu. Baik teman-teman, regional bagus tapi ISG-nya bablas, ISG-nya jebol supportnya. Kita lihat kondisi seperti ini ya, mau gimana, nggak mampu teman-teman ya. Ini coret-coretan masih kemarin saya bikin ya. Coret-coretan kemarin yang saya sampaikan adalah ketika IISG break MA 200 di sini ya. Kemarin kan saya bikin ketika MA break MA 200, akankah IISG bisa langsung mantul? Padahal nah ini tanda panahnya belum saya hapus ya. Padahal sebelumnya itu perlu berapa hari IISG untuk bisa naik lagi? Perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 hari bursa. 12 hari bursa itu 3 minggu loh teman-teman. Ini baru hari ketiga IISG-nya turun jebol MA 200 ya, walaupun hari ini regionalnya bagus, IISG-nya memilih bablas, nggak mampu teman-teman ya. Jadi IISG-nya jebol supportnya teman-teman. Jebol supportnya yang mana itu adalah 61,8 retracement. Itu di 6873 jebol ya. Kalau seperti ini support berikutnya adalah 6734 ya. 6734 tuh di 78,2 retracement. Ini sih sudah ekstrim nih, turunnya udah ekstrim. Kalau kita hanya menggunakan tren dari 6559 sampai 7377. Tapi kalau misalkan kita lihat tren yang lebih besar, ya tentu beda cerita. Tergantung kita tuh dari mana ngelihatnya seperti itu ya. Kalau ngelihatnya dari tren kecil ya memang ngeri, tapi kalau kita lihat dari tren yang lebih besar, coba ini saya geser ya. Ini tren ini udah kelewat semua ya, udah saya geser aja seperti itu. Kalau tren besar, ini yang lebih panjang, saya geser ke sini. Kisaran 6744 lah support dari IISG, 50 retracement-nya nanti di 6560, dan di area sini teman-teman ini cukup banyak terdapat demand area ya, kisarannya adalah di 6485 sampai 6750-an lah kira-kira gitu, 6750-an. Ya kita ikutin aja teman-teman ya, karena sebelumnya aja untuk bisa keluar dari bearish area perlu 12 hari bursa ya. Kita tengok dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari bursa. Ya 3 mingguan seperti itu. Jadi kita nikmatin aja dulu ya seperti ini kondisinya. Walaupun regionalnya tadi sangat mendukung, memang hari Jumat hari ini. Oke, saya ulang, memang kondisinya untuk IISG sendiri teman-teman. Kondisi dari IISG sendiri sebenarnya regional sendiri sebenarnya cukup mendukung ya. Hari ini kan tadi malam kan rilis data inflasi, di mana sebenarnya inflasi Amerika ini sudah cukup ini ya, cukup diterima lah seperti itu. Memang untuk yang inflasi ini tahunan masih inflasi masih naik ya, maksud saya yang inflasi intinya masih naik nih. Yang ini masih naik. Kalau inflasi bulanannya dia ini apa? Dia ada penurunan sedikit, tetapi penurunannya ini masih belum sesuai ekspektasi atau sesuai konsensus. Yang ini juga sama. Jadi inflasinya masih tinggi, masih memungkinkan The Fed untuk menaikkan suku bunga seperti itu. Tapi para pelaku pasar juga berharap ya memang apa ya istilahnya,
Ya seperti orang sudah kemarin itu sudah wait and see gitu ketika marketnya nunggu data inflasi akhirnya rilis dan sepertinya lega dan market di luar sudah mulai rebound. Orang kan sudah cukup yakin sebenarnya tetap akan naik inflasinya seperti itu. Jadi ya akhirnya ketika data yang ditunggu-tunggu itu sudah keluar ya dan marketnya juga udah turun berhari-hari ya akhirnya rebound seperti itu. Bahasannya lebih lengkap saya bahas di konten sebelum hari ini, sebelum konten yang ini. Teman-teman silakan lihat, nanti terlalu banyak saya ngebahas. Jadi marketnya seperti itu, ya udahlah kita ikutin aja. Kemudian kita lihat IHSG-nya bisa seperti itu lah istilahnya, bisa bablas turun. IHSG-nya bisa bablas turun seperti itu. Ya gimana ya teman-teman, wong pendukung saham-saham pendukung dari IHSG sendiri seperti ini pada turun semua kok. Ini adalah movernya IHSG. Teman-teman bisa ngelihat. Dari mover pertama sampai ke 11 ini merah semua ya. BCA, BRI, Bank Mandiri, Telkom ya dalam-dalam. Maksudnya saham-saham gede-gede. Yang dalam sih ada signifikan BRI ya. GoTo, nah ini GoTo-nya masih turun terus. GoTo menuju 180. BNI juga turun ya. Kemudian yang naik apa sih? Cuman United Tractor, HMSP, HMRT, ICBP turun, MTK turun, MDK turun. Jadi ya nggak mampu teman-teman untuk naik karena pemberatnya itu lebih besar daripada roket pendorongnya seperti itu. Kita refresh ya. Nah ini loh regionalnya sebagus ini. Tadi malam Amerika bagus. Kemudian Eropanya bagus. Ya, Eropanya bagus, Asianya bagus. Futuresnya juga oke. Tapi rupiahnya 15 hampir 400, 15.390 ya. Coba kita tengok dulu teman-teman. Coba kita tengok dulu kondisi ini mungkin bisa lebih jelas di finance ya. Coba kita tengok dulu ini Asia, pergerakan Asia. Nah, ini kan PD nih. Market Nikkei aja PD seharian. Ini Hang Seng ya walaupun closingnya dia agak-agak turun tapi masih percaya diri lah seperti itu. Kemudian ini Eropa, teman-teman bisa ngelihat Eropa nih 1, ya. FTSE juga 1, CAC 40 nih hampir 2, ya. Terus ini tadi malam Amerika seperti itu, Amerika oke semuanya. Futuresnya bagaimana? Futuresnya masih hijau semuanya, jadi sebenarnya memang marketnya mendukung. ISG-nya aja yang pergerakannya nggak bagus ya. Kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman ya. Harga komoditas ini untuk crude oil ini 88 sekian, ada kecenderungan turun ya. Ada kecenderungan turun bentuknya. Natural gasnya juga sama, nggak ada perubahan, agak ada kecenderungan turun. Gasoline remain the same, sama. Batubara hampir 400 lagi. Tadi pagi sempat di 405 ya. Emas turun lagi teman-teman, emasnya turun lagi. CPO-nya justru naik. Tapi beberapa saham CPO saya lihat masih breakdown supportnya ya. Permetalan masih nggak ada perubahan. Nikel juga masih belum ada perubahan. Nah hari ini teman-teman itu memang pagi hari itu banyak sektor yang naik. Saya tadi lihat banyak sektor yang naik pagi. Tapi closing sorenya adalah seperti ini. Ya, closing sorenya adalah seperti ini. Kalau kita urutkan, yang naik apa sih? Yang naik sedikit teman-teman. Sektor industri, Pevindo atau indeks Pevindo 25 dan indeks properti, tapi sahamnya juga saya udah lihat sekilas tadi kecil-kecil. Industri ada United Tractor, Kobek, Arna, yang saya kenal aja. Itu aja paling ya. Kemudian Pevindo ada Mayor, BRMS, Akses, Energi Mega Persada, Doit, SSMS. Nah, SSMS ini teman-teman tentu masih ingat ya, ini paling sering saya bahas kalau sektor-sektor yang terkait sawit itu SSMS teman-teman bisa perhatikan. Mayor kemarin juga masuk bahasan ya. Kemudian properti, ini rata-rata yang bergerak di sini nggak saya bahas.
Baik, kita tengok dulu teman-teman pergerakan sektor, tapi sekilas saja ya, nggak usah terlalu ini detail bahasan sektornya. Untuk banking teman-teman, banking ini aduh banyak ini yang breakdown support ya. Seperti BNI sudah sangat ekstrim koreksinya, supportnya rentang 38 sampai 61 udah jebol, supportnya di 8367 teman-teman, di 78 retracement ya. Kemudian Bank Mandiri yang hari ini juga sempat tembus resistan, akhirnya juga harus kembali lagi ke rentangnya. Memang hitungannya rentangnya dia nggak kemana-mana ya, masih tetap aja. Nah ini Bank Mandiri, Bank BRI 61 yang hijau nggak kuat ya, area hijau itu 38 sampai 61, krusialnya di 4040 teman-teman, tadi ingat ya saya sampaikan itu jebol juga ya. Jadi spot sekarang 4200-an. BCA seperti ini kondisinya, dia masih ada support di 8175 di 61,8 retracement ya. Terus kemudian BTN juga sama. Nih BTN tidak ada pergerakan. Nah, sektor perbankan yang teman-teman yang secara ini masih cukup oke adalah Danamon dan Grup Penin. Danamon hari ini masih higher and higher. Ya karena marketnya nggak mendukung, dia juga nggak naik lebih kenceng seperti itu. Ini kemarin adalah konsolidasi setelah dia ngebreak ya. Danamon ini tetapi perjalanannya masih panjang ya teman-teman. Perjalanannya masih panjang, resistan berikutnya nanti di 35.500. Kira-kira ya kalau kita ambil dari atas saja lah. Kita ambil dari atas sekalian resistan, support resistannya, peta geraknya coba kita lihat. Ya, kisarannya memang di 35.500-an, di 3.500-an tuh ada resistan pertama ya itu. Nah, terus kemudian grup yang bagus itu adalah Penin, masih Penin ya. Saya bahas dari kemarin ya, teman-teman. Nah, ini hari ini Penin malah testing resistan, PNBN. Testing resistan ya ini barang memang bagus, pergerakannya hanya di 0 sampai 38 area biru itu ya. PNBN oke, resistan 2420, PNBS juga oke, resistan 93 ya. PNLF oke juga, walaupun akhirnya kembali lagi turun. PNLF break new high, ini adalah the sky is the limit, dan modenya adalah buy on weakness. Ketika pelemahan sepanjang sektor ini bergeraknya masih bagus, maka pelemahannya adalah buy on weakness ya. Kemudian PNIN teman-teman luar biasa asli. Hari ini dia malah break high lagi. Ya, break resistan maksud saya. Break resistan, the nextnya ada resistan di, udah dilewati teman-teman. Resistan udah dilewati, berikutnya di 1730. Monthly-nya resistannya luar biasa. Kemudian Bank Digital Arto ini benar-benar akan menuju ke 48 teman-teman ya. 48 tuh supportnya, wah ini ngeri ya. Volumenya sih nggak begitu tebel sih. Nah kalau kita lihat memang Arto tuh begitu ya, volumenya nggak begitu tebel sebenarnya. Tapi Arto kan kemarin mover indeks utama, tapi ini sudah keluar ya, keluar dari 20 besar ya teman-teman ya. Ini yang memberatkan IHSG juga hari ini. Nah kemudian setelah Arto, yang lainnya juga digital hari ini banyak yang turun teman-teman. BBYB aja tembus support ya, Agro juga, BRIS juga, intinya begitu. Bevin ya, Bevin juga. Nah teman-teman untuk bank digital ini ada yang teman-teman bisa pantau, ini ada baca saya sih tadi masih tradingan seperti itu, tapi karena di 155 nggak bergerak, saya lepas saja. Kemudian Amar itu kemarin kan masuk list juga ya, itu aja, jadi dia bisa ngelewatin 278 itu 50 retracement ya, 50 retracementnya dia. Resistan berikutnya ada di 305, ditandain dulu, target pertama udah kecapai di sini ya, tandain dulu. Kemudian targetnya kita naikkan langsung aja ke sini. Targetnya itu juga pas di resistannya
sini. Jadi di 333, 333. Kemudian GoTo Arto buka nggak kemana-mana, masih turun. GoTo juga masih dalam, GoTo ke 180-an sebelumnya ya, support sebelumnya. Kemudian Astra teman-teman, kita cek dulu Astra. Ini internet saya lagi lambat ya. Kita cek dulu untuk Astra sebentar, ini Astra. Nah ini Astra juga masih di kisaran 61,8 retracement, masih belum ada pergerakan dia. 61,8 retracement, supportnya tidak ada perubahan. Auto breakdown support ya, auto breakdown support berikutnya di berapa nih auto. Kita ganti ini, kita hapus ini, kita langsung ambil tren besar aja, bukan Pibo yang ini yang saya mau pakai. Pibo yang ini dia sebenarnya sekarang pas di target besarnya teman-teman, tapi udah ngelewatin 50 retracement, sehingga saya bisa extend awal trennya dari sini. Ini juga udah sampai 50 retracement. Target dia untuk auto ini ke sini, ke kisaran 1150 ya, kisaran EMA 200 nya seperti itu. Stragravia nggak kemana-mana. Nah, United Tractor teman-teman, ini kan kemarin saya sampaikan bahwa gerakan dia hanya di area hijau, yaitu dari 0 sampai 38 retracement ya. Nah, itu dia hari ini mantul dari tanda panah ini. Ini tanda panah ini saya beri kemarin. Ini di kisaran 38 retracement. Ini secara pergerakan masih bagus ya, karena rentang geraknya dalam swing low ini sampai swing atas ini terjaga, dia nggak kemana-mana ya, terjaga di area hijau itu, dan tepat di kisaran 38 retracement dia mantul. Kemudian untuk Mayora untuk consumer teman-teman, ini ada beberapa yang saya lingkarin bagus. Ini Garuda Food dia mantul dari support tapi sedikit ya, dan cukup tipis. Nah kemudian yang bagus adalah Mayora. Mayora itu di area kuning ini kemarin adalah consolidation after break. Jadi ketika break dia konsolidasi, ya, konsolidasi sambil akumulasi baru break lagi. Nah resistan berikutnya 2180 hampir dilalui hari ini. Oke, seperti ini. Targetnya ke 2215 hampir tercapai. Sementara itu aja dulu, 2215. Ini bagus ya, Mayora bagus. Bagus teman-teman ini. Kemudian setelah Mayora ini ada Access, coba diperhatikan. Access ini kalau di dalam daily-nya dia ada percobaan rebound tapi masih lemah ya. Access masih lemah percobaan reboundnya. Kemudian Unilever bagaimana? Unilever secara pergerakan tidak ada pergerakan, belum ada pergerakan. Kemudian Kino teman-teman bisa perhatikan, Kino kemarin ada bentuk candle yang seperti doji, butuh konfirmasi. Konfirmasi hari ini adalah candlenya naik. Oke, tapi ini masih kecil ya. Kita ambil tren kecil aja. Target sementara dia ke 2270. 2270. Kemudian kalau ICBB itu masih breakdown support ini. Cuma hitungannya ya nggak kemana-mana dia. Supportnya dia ada di sekarang ya 87, sekitar 87 ini support. Berikutnya 8480 support ya. Kemudian dari sektor consumer ini apa ya? Gudang garam sendiri nggak bergerak. HMSP ya teman-teman. HMSP kemarin juga saya bahas juga. Ini berhasil lewatin 50 retracement ya. 50 retracement-nya berhasil dilewatin, kita tandain ini adalah tren, ini adalah targetnya kelewat ya. Dan target berikutnya di sini di 990. WIM boleh dibilang ini barang bagus, nggak koreksinya nggak ngelewatin yang hijau itu, artinya ringan banget koreksinya ya. Ya menarik sih, cuman nggak koreksi kok ya. Kemudian adalah MRT. MRT cukup lama sebenarnya saya pantau ini. Ini koreksinya juga ringan-ringan aja nih. Koreksinya lah ini dalam weekly-nya aja bagus, dalam monthly bagus. Ini barang modenya adalah buy on weakness ya. Tapi nggak melemah juga dia. Kemudian sektor energi teman-teman. Sektor energi kita lihat Elsa sepertinya masih
turun ya, ESA sebenarnya masih turun. Nah, supportnya ESA sekarang di 316 itu support ya. Jadi ESA itu setelah naik ketemu 50 retracement nggak kuat, tembus jebol di 38 dan sekarang bersandar di 23,6 retracement. Kemudian untuk Medco masih oke ya. Ini justru hari ini Medco-nya hijau. Medco-nya hijau, perusahaan gas juga masih hitungannya masih oke ini barang ya. Koreksinya sih ya tepat sih. Dia tepat di area kuning di 1800, 1085 sebenarnya. Itu adalah merupakan support penting dari perusahaan gas ini. Saya kasih tanda panah kalau sampai dia turun dari situ, peluang dia bisa sampai ke 1680 ya. Akra cukup oke hari ini. Pergerakan dia juga terjaga dari kemarin-kemarin dari 0 sampai 38 retracement area kuning itu ya. Jadi selama tidak turun dari kuning ini dia oke, terjaga ya pergerakannya seperti itu. Kemudian sawit, kita tengok dulu. Lupa ya harga sawit seperti apa. Kita tengok dulu harga sawit. Nah ini sawit ada kecenderungan rebound ininya. Harga sawitnya, maksud saya ya sawitnya ada kecenderungan rebound, tetapi saham sawitnya ini masih pada belum kemana-mana. Breakdown support Astra Lestari, LSIP juga. Yang bagus dari kemarin hanya SSMS. Dan SSMS nih teman-teman, ini saat ini dia udah sampai di area kuning ini. Ini adalah merupakan 50 retracement tujuan dia. Jadi kuncinya di 1405 kalau dia bisa lewat naik ke atas. Itu barang tambah oke ya. Yang lainnya kayaknya nggak ada, jadi saya coba skip aja. Rata-rata pergerakannya nggak ada perbedaannya dari kemarin-kemarin. Kemudian untuk call teman-teman, call ini seperti Harum, ini belum ada perubahan. Harum tuh rentang geraknya di sini sekarang. Ya, yang bawah, yang kuning yang bawah, saya kasih warna hijau aja deh. Harum itu rentang geraknya yang di hijau bawah itu. Sementara sih supportnya dia di 1700-an tuh Harum. Kemudian Indo Tambang Raya ini belum ada pergerakan juga, cuman ini cukup penting diperhatikan di sekitar 41900 itu supportnya kalau jebol bisa sampai ke 39900-an teman-teman. Adaro masih oke ya. Oke. Adaro masih oke, perhatikan supportnya 3890. PTBA juga masih oke, perhatikan agak turun sih, lebih baik Adaro tadi karena ini sudah 23 sampai 38 retracement. Yang sini 23, yang ini 38 retracement. Supportnya 4185, perhatikan. KKGI pun juga menuju ke support ya. United Tractor sudah, Indika juga menuju ke support di 3050. Ini Petrosi ada target ke 61,8 retracement 2800. Nah ini yang bagus Doit hari ini. Doit ini memang selama beberapa hari ini dia nggak kemana-mana teman-teman. Hari ini dia ada sedikit upside lewatin enggak sih pas candle sebelumnya. Tapi bentuk dari Doit ini adalah seperti melewatin trend channel ya. Dia seperti ngelewatin trend channel begitu. Ini trend channel bawahnya. Kalau kita tambah kita tambah coba trend channelnya. Copy, kita paste kira-kira ini tengahnya ya gitu. Nanti kalau kita tambah lagi, kira-kira ini atasnya, begitu. Jadi resistannya kira-kira di 425 ya teman-teman. BSS nggak ada pergerakan, Toba juga masih di supportnya sama dengan kemarin-kemarin. Kemudian permetalan, ini nggak kemana-mana, berada di kisaran-kisaran support ya. Supportnya belum sih, di supportnya di 1600-an. Antam supportnya di 1810 hampir. Inco sedikit ada rebound, nggak ada pergerakan juga ini. Supportnya dia di 6500-an. Tinsnya break support ya. Tapi ada support berikutnya 1300, 1288. Kemudian MDKA juga breakdown support berikutnya 3560. Kemudian telekomunikasi pada lower semua ini. Support Telkom pas sih hari ini. Tapi ada support lagi di bawahnya 4200. Indosat dalam ini, Indosat dalam
Ini benar-benar ekstrim ini. Indosat kalau kita pecah ini area koreksi pertama, yang hijau kedua koreksi kedua, yang ketiga udah lewat, yang 61. Ini udah ekstrim nih barang. Supportnya di 6000. Kemudian Excel, kita lihat dulu Excel ya. Internetnya kok jam segini kok lambat ya sekarang, udah seminggu ini saya pakai IndiHome ini, lambat teman-teman. Lambat loadingnya ini. Ini masih loading nih. Aduh, terganggu ini internet saya. Ya Excel ya. Excel breakdown juga. Ini Indosat maksud saya. Ini internetnya masih nggak jalan teman-teman. Internetnya bener-bener nggak jalan ini. Berputar-putar terus. Saya stop dulu aja. Saya tuh pakai internet 20 mega tapi ini agak lemot kalau sore. Trend masih pada turun, TBIG turun tapi terus mantul juga. Nah ini kalau kita lihat dalam weekly-nya ngeri kan. Dalam weekly-nya ngeri. Supportnya ada di 2412 TBIG. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya sama-sama turun juga. Kemudian terkait oil and gas, BRPT turun, SA turun, SA nggak kemana-mana ya. Kemudian TPIA juga turun mencari supportnya. Konstruksi, properti, dan tol teman-teman, ini sama-sama nggak ada pergerakan, kecuali Wika aja ya hitungannya juga sama aja sih, nggak kemana-mana. Cuma candlenya agak lebih bagus gitu. Jadi properti sama aja semuanya. Kemudian JSMR tol juga sama, nggak mampu bergerak ya. BSDE sama Pakuwon kemarin rebound, hari ini nggak jadi balik arah ya. Apalagi semuanya sama kok hari ini, semuanya pergerakannya. Semen juga, Indosemen, SMGR semuanya nggak ada pergerakan, malah cenderung turun. INTP, SMCB, SMBR-nya juga sama, breakdown supportnya semuanya. Nah ini teman-teman yang bisa perhatikan ya, sektor transportasi ini cukup oke ini. Transportasi ada Asasi belum. Bird ini konsolidasi cukup lama dan ini testing resistance 1425 ya. Harus keluar dari area hijau tuh. SMDR ini masih turun, supportnya di 2340 ya teman-teman. 2340. Ais balik arah lagi, TNCA masih belum ada pergerakan. Temas seperti Bird tadi ya. Temas itu seperti Bird tadi, jadi ya kisarannya 0 sampai 23 sini. Sampai 1532 atau supportnya dia di 1750 sampai 1970. Yang lainnya nggak ada. Oh ya, tadi ada sekilas ada ATM. Ya hitungannya sih nggak kemana-mana juga. Permedia nggak bergerak. MTK, SCM, MTK malah hati-hati nih, breakdown support teman-teman 1510. MNCN juga masih pada turun. Saham yang biasa saya pantau teman-teman, Saratoga breakdown support juga, ini saham yang biasa saya kumpulkan, saya pantau ya. Nah, terus kita langsung cari supportnya aja. Supportnya dia, aduh udah tuh coba juga. Kita cari support di sini aja. Nah udah kecapai juga 61,8 nih. Kalau kita bagi ini yang pertama ya 0 sampai 38, ini 38 sampai 61. Dia udah lewat tuh. Berarti tinggal tunggu aja di bawah-bawahnya ada support lagi nggak gitu loh. Di kisaran sekarang 23 ya, 2300-an. MTDL juga masih nggak kemana-mana. IMAS sama semuanya ya, sama semuanya hari ini. TKIM tuh masih bertahan di sekitar 38 retracement ya teman-teman. TKIM ini tapi kunci ya, ini udah berapa hari dia nggak ada melewati lebih bawah dari 38, lebih bawah dari 7195. INKP juga, karena 38 ini kunci pentingnya ya. Lewat dari situ sampainya 61. Ini udah ada saya gambarkan dari kemarin-kemarin. Grup Lipo belum ada pergerakan, nggak ada perubahan. Kemudian grup ayam juga habis trennya, bergerak turun lagi. Ya habis semuanya pokoknya. Kemudian farmasi
Kira ini udah turun semuanya. Kira-kira kenapa sih market seperti itu teman-teman? Sebenarnya sih sebenarnya begini teman-teman, indeksnya sendiri kan turun ya. Indeksnya sendiri turun. Nah, saham-saham pendorong indeks juga turun. Sebenarnya begini, kinerja dari para manajer investasi itu kan selalu dibandingkan dengan indeks. Sehingga ketika indeksnya cenderung turun, saham-saham penggerak indeksnya cenderung turun, maka ketika sudah punya barang, itu kecenderungannya lebih baik dilepas dulu daripada bila diperbandingkan dengan indeks lebih jelek seperti itu. Ya, jadi memang kalau yang sudah pegang barang di bawah, sebaiknya kalau memang mau membandingkan dengan indeks, ya kalau indeksnya turun, saham penggerak indeks turun ya sebaiknya dijual dulu, baru nanti cover ketika ini. Karena seperti itu teman-teman, kalau dalam kondisi market begini dari kemarin-kemarin nggak keluar, itu akan terseret portonya seperti itu. Lebih baik segera keluar seperti itu. Jadi ini sebenarnya sama juga yang dilakukan manajer investasi, akan mengurangi posisi ketika marketnya sedang nggak bagus. Tapi kalau marketnya sedang bagus, justru mungkin dia akan menambah posisi. Ya, jadi memang kondisi market lagi berat, ya sudahlah kita terima aja. Kondisi market ini adalah satu kondisi di luar kendali kita nggak mungkin. Yang bisa kita kendalikan adalah kita mau beli atau enggak gitu loh. Sebenarnya kita kan bisa mengatur dalam kondisi begini, kita nggak usah beli dulu. Itu aja yang bisa kita lakukan. Atau kita ketika mau beli, kita manajemen bener-bener jumlahnya mungkin sedikit aja. Kalau udah beli, apalagi banyak, market seperti ini kalau nggak keluar agak susah. Jadi begitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, kondisinya memang seperti ini. Jangan lupa teman-teman, dukung saya, berikan the best like ya untuk saya supaya bisa belajar di YouTube Nextup 2022. Supaya saya bisa dapat ilmu bagaimana membuat konten yang bagus ya. Demikian dari saya, tetap semangat teman-teman. Yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus. Tapi kapan naiknya? Kita pantau terus market ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya.